kebanyakan lebih senang mendapat pujian di luar daripada jawaban jujur dari orang-orang di rumah. Orang banyak di luar itu cuma lihat kekuatan kita. Mereka cuma lihat kehebatan kita. Mereka dengar kita nyanyi pintar, khotbah hebat. Dan kita menikmati ketika orang banyak mulai memuji, bertepuk tangan dan bilang, Anda hebat. Kenapa orang gagal mempertahankan pelayanan yang hebat? Saya sedih dengar banyak hamba Tuhan yang terkenal satu-satu berjatuhan. Anda pasti mengerti maksud saya. Tapi ketika saya merenungkan, supaya begini, saya sama Jojo jangan sampai mengulangi yang sama begitu. Saya belajar bahwa kunci keseimbangan dalam hidup kita adalah memiliki keluarga yang kuat. Kegagalan kita dalam meletakkan prioritas, yaitu keluarga di atas pelayanan, akan membuat hidup kita jadi batu sandungan buat orang banyak. Jangan sampai kita salah prioritas. Keluarga harus di atas pelayanan kita, di gereja maksudnya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus mempercayai kami untuk menolong ribuan anak di Indonesia. Apa yang kami kerjakan ini semata-mata karena kemurahan Tuhan dan sungguh-sungguh penyediaan Tuhan yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ambil bagian dalam apa yang kami kerjakan untuk anak-anak di Indonesia, setelah ibadah ini selesai, ada beberapa booth Tangan Pengharapan di luar, di mana Bapak Ibu bisa menukarkan donasi dengan salah satu kaos maupun batik seperti yang saya pakai ini, tapi batiknya tidak banyak, mohon maaf. Baik, saya langsung masuk pada kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau share tentang light your home, menjadi terang di rumah. Saudara, tahukah Anda bahwa keluarga harus jadi prioritas utama dalam hidup kita? Belajar menghidupi prioritas, dimulai dari bertanya, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Ketika kita berpikir apa yang paling penting, saya mau kasih tahu, bertanyalah pada diri Anda sendiri. Ketika Anda susah, ketika Anda tidak punya uang, ketika Anda sakit, ketika Anda sudah menjadi tua dan tidak bisa apa-apa, siapa yang ada bersama dengan Anda? Saya dan Jojo mengalami ketika kami dipanggil Tuhan ke Indonesia. Kami harus meninggalkan usaha kami di Australia dan kami tidak punya income sama sekali sebelum Tuhan buka jalan untuk apa yang kami harus hidupi di Indonesia. Dan luar biasa, beberapa bulan kami awal-awal tinggal di Jakarta, justru keluarga saya yang menampung kami, menghidupi kami, memberi makan kami, dan bahkan mama saya yang menolong supaya anak-anak saya bisa diurus sama orang lain karena saya harus bantu mama. Saya melihat sendiri bahwa dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan di luar, orang banyak akan mengecapnya. Tapi sesungguhnya yang paling peduli sama hidup kita adalah keluarga. Saya sedang belajar tentang apa sih sebenarnya yang Yesus lakukan selama 30 tahun ia hidup sebelum Yesus memulai pelayanannya. Dalam Lukas 3 ayat 23 dikatakan bahwa ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Itu misinya Yesus datang ke dunia. Amin. Yohanes 3:16. Tetapi Yesus memulai pelayanan misi penyelamatannya itu di usia 30 tahun. Usia berapa Yesus terangkat ke sorga? 33,5 tahun. Berarti Yesus hanya memakai waktu 3,5 tahun untuk melayani misi penyelamatan dunia. 10% masa hidupnya yang Yesus pakai untuk melayani dunia. Tapi 90% masa hidup Yesus di dunia, Yesus ada di mana? Saudara, saya belajar bahwa selama 30 tahun, ternyata Yesus ada bersama-sama dengan keluarganya. Nanti saya akan kasih lihat ayatnya. Apa yang Yesus mau ajarkan sama kita? Kenapa Yesus cuma 10% saja melayani di dunia? Lalu saya mendapat pewahyuan begini. Selama 30 tahun, apa yang Yesus kerjakan di tengah-tengah keluarganya tidak tercatat dengan detail di Alkitab. Tapi bukan berarti tidak penting. Karena Yesus menunjukkan dia menghabiskan 90% masa hidupnya justru keluarga. Bukan berarti itu tidak penting kan, meskipun tidak dilihat orang. Yang mengerti katakan amin. Seringkali kita lebih mentingin yang dilihat orang.
Sementara kita tidak menganggap yang tidak ketahuan orang itu nggak penting. Padahal justru keseharian kita itu lebih banyak waktu yang kita habiskan di tempat pekerjaan dan bersama dengan keluarga. Itu yang gak terekspos sama dunia, tapi bukan berarti itu gak penting. Karena Yesus justru menghabiskan masa hidupnya paling banyak di situ. Kenapa orang gagal mempertahankan pelayanan yang hebat? Saya sedih dengar banyak hamba Tuhan yang terkenal, hamba-hamba Tuhan internasional, satu-satu berjatuhan. Anda pasti mengerti maksud saya. Tapi ketika saya merenungkan, supaya begini, saya sama Jojo jangan sampai mengulangi yang sama begitu. Saya belajar bahwa kunci keseimbangan dalam hidup kita adalah memiliki keluarga yang kuat. Katakan amin. 1 Timotius 3 ayat 12, kita baca sama-sama. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus, Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Artinya apa? Kegagalan kita di dalam keluarga bisa menjadi batu sandungan dalam pelayanan kita. Tidak hanya bicara soal diaken, tapi ini mewakili para pelayan Tuhan. Bahwa kita harus memastikan kita sudah melayani keluarga kita terlebih dahulu. Kita sudah baik-baik mengurus keluarga kita lebih dahulu sebelum kita mengurus jemaat Allah. Kegagalan kita dalam meletakkan prioritas, yaitu keluarga di atas pelayanan, akan membuat hidup kita jadi batu sandungan buat orang banyak. Banyak orang sibuk pelayanan. Senin sampai Minggu pelayanan. Saya mau kasih tahu. Konotasi dari pelayanan adalah ini. Hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini adalah pelayanan kepada Allah. Anda bekerja di tempat pekerjaanmu, itu ibadah. Anda ngurus keluargamu di rumah, itu ibadah. Pelayanan itu bukan hanya di 4 tembok gereja. Tapi semua yang kita lakukan dengan hidup kita adalah pelayanan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Itulah ibadahmu yang sejati. Yaitu seluruh hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya mau kasih tahu, pelayanan di rumah dan pelayanan di gereja itu sama pentingnya. Kita harus memastikan sebelum kita jadi hebat di luar, kelihatan hebat di depan orang banyak. Di rumah kita juga sudah jadi berkat buat keluarga sendiri. Sekali lagi, kegagalan kita di dalam keluarga akan menjadi batu sandungan dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita salah prioritas. Keluarga harus di atas pelayanan kita. Di gereja maksudnya. Saya kenal seseorang yang memegang sebuah jemaat di Jakarta. Tiap hari ada ibadah di gerejanya. Senin sampai Minggu ada ibadah. Jangan ngomong hari Minggu, Minggu udah full day. Anak-anaknya tidak terurus. Mohon maaf. Anaknya sampai kepahitan sama orang tuanya. Banyak kali kita jadi hebat di depan orang banyak. Kita lebih senang bersama dengan orang banyak. Kenapa? Orang di luar itu cuma lihat sisi positif kita. Orang banyak di luar itu cuma lihat kekuatan kita. Mereka cuma lihat kehebatan kita. Mereka dengar kita nyanyi pintar, khotbah hebat. Mereka lihat aksi-aksi kita yang luar biasa. Dan kita menikmati ketika orang banyak mulai memuji, bertepuk tangan dan bilang, Anda hebat. Tapi ketika kita pulang ke rumah, anak-anak dan pasangan kita jadi tempat sampah. Kita terlalu letih di luar, pulang kita marah-marah. Kita sudah all out di luar, kasih yang terbaik buat orang banyak. Di rumah, keluarga cuma dapat capeknya. Istri tidak pernah diajak pergi lagi. Diajak omong pun sudah tidak sanggup karena udah kebanyakan khotbah di luar. Puji Tuhan suami saya tidak seperti itu ya. Saya kasih tahu. Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 57b. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus yang bilang bahwa di rumah itu justru kita sulit sekali untuk jadi saksi. Kenapa?
Karena mereka lihat aslinya kita. Sementara orang-orang di luar melihat kelebihan kita. Orang kebanyakan lebih senang mendapat pujian di luar daripada jawaban jujur dari orang-orang di rumah. Saya mau cerita ke hidup saya. Di luar orang mengagumi, mendengar saya khotbah, bahkan bilang gini, Ibu Heni nyanyi dong. Katanya suara Ibu Heni bagus. Saya ketawa-ketawa. Anda tahu kenyataan di rumah? Anak saya senang khotbah saya, itu yang sama ya. Anak-anak saya bilang gini, Mama harus punya gereja sendiri. Karena saya nggak suka dengar pendeta-pendeta lain khotbah, saya lebih suka dengar Mama. Jadi Mama khotbah aja tiap minggu di rumah biar saya dengar Mama, katanya gitu. Nah ada satu kesamaan, anak saya suka dengar saya khotbah, puji Tuhan. Dengar papanya khotbah dia suka. Jadi mereka bilang kita suruh buka gereja aja biar mereka cuma bisa dengar kita khotbah. Mereka nggak mau dengar yang lain, bahaya ya. Tapi ada yang kedua yang kurang cocok. Jemaat di luar dengar saya nyanyi, mereka bilang suara Ibu Heni bagus. Ngomong-ngomong gini-gini, saya sekolah di Hillsong itu ambilnya vokal. Lumayan ya, lumayan. Kelas kamar mandi, bolehlah ya. Tapi di rumah, begitu saya angkat nada, anak saya langsung, Mama jangan nyanyi. Saya baru angkat satu nada, nah jangan nyanyi. Saya bilang gini, kenapa kamu gak mau Mama nyanyi? Aku gak suka Mama nyanyi katanya. Kalau Mama nyanyi, nyanyinya tuh gini. Oh, katanya gitu. Saya bilang enggak, saya gak nyanyi seperti itu. Saya bilang kamu jangan menghina, mamamu gini-gini pernah jadi worship pastor, pelatih vokal loh, saya bilang. Saya ngelatih choir loh. Dia bilang, enggak pokoknya aku gak suka Mama nyanyi. Mama jangan nyanyi, khotbah aja dia bilang. Saya bilang, cuma nyanyi biasa aja gak boleh, gak boleh. Saya bilang kalian ini semua keterlaluan. Orang di luar mengagumi Mama, kecuali kalian. Terus mereka kasihan sama saya, mereka bilang gini, ya udah, memang suara Mama sebenarnya bagus, sebenarnya mereka bilang gitu. Tapi tetap kami nggak suka Mama nyanyi. Saya mau kasih tahu, nggak mungkin orang luar berani ngomong gitu sama saya. Nggak mungkin di luar orang sejujur itu. Meskipun mereka nggak suka, mereka nggak akan bilang. Nah orang kenapa lebih suka di luar daripada di rumah? Karena di rumah anak-anak kita jujur banget. Suami kita jujur banget. Istri kita jujur banget. Misalnya contoh Jojo khotbah. Saya dengerin gitu. Ada satu kalimat yang dia kayaknya salah ceritanya. Gak gitu deh ceritanya. Itu langsung pulang saya bilang. Tadi bohong tuh. Gak gitu sebenarnya kejadiannya. Kamu pelintir-pelintir itu. Atau misalnya kamu ini membesar-besarkan. Wah gitu. Jemaat gak ada yang berani karena gak tahu. Saya kasih tahu kenapa banyakkan orang lebih milih orang banyak daripada orang rumah. Karena di luar kita dapat pujian, di rumah kita dapat jawaban jujur yang sebenarnya. Dua hal yang saya mau bagikan tentang menjadi light di rumah, menjadi terang di rumah. Yang pertama, pastikan kita jadi teladan di rumah sendiri. Rumah adalah tempat pembentukan karakter yang sesungguhnya. Family shapes the real you. Di rumah kita itu kita bisa jadi diri sendiri. Tidak ada kepalsuan, tidak ada topeng. Keluarga yang paling kenal kita siapa sesungguhnya. Anak-anak dan pasangan kita yang punya pendapat paling jujur. Saya mau tantang Bapak Ibu, anak-anak dengar. Kalian mau hidup lebih baik di tahun 2020? Pulang ini, minta pasanganmu dan anak-anakmu menulis secarik surat untuk Anda. Menuliskan begini, apa yang saya harus ubah, apa yang saya harus perbaiki, supaya saya bisa jadi ayah yang lebih baik, supaya saya bisa jadi suami yang lebih baik, supaya saya bisa jadi ibu yang lebih baik, supaya saya bisa jadi istri yang lebih baik, dan supaya saya bisa jadi anak yang lebih baik. Minta mereka tulis sejujur-jujurnya kerinduan hati mereka untuk Anda. Dengan satu catatan, dilarang marah. Soalnya kalau punya suami pemarah, disuruh nulis surat pun kita tidak berani jujur. Dengar baik. Kalau Anda rendah hati, Anda mau ditegur. Kalau Anda bisa jadi berkat di rumah, Anda bisa jadi berkat di mana-mana. Karena di rumah itu Anda tidak palsu, Anda ada jadi Anda yang sebenarnya.
Pendapat anak-anak dan pasanganmu lebih penting daripada pendapat orang banyak. Karena orang banyak tidak tahu kelemahanmu. Saudara, saya belajar tentang Yesus. Yesus itu punya karakter yang luar biasa rendah hati. Yesus itu tidak suka promosi-promosi dirinya sendiri. Yesus itu tidak suka diviral-viralkan. Lukas 8 ayat 52 sampai 56. Ini cerita soal seorang anak yang mati. Yesus membangkitkan anak ini hanya dengan berkata, "Hai anak, bangunlah." Keren gak? Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 56, baca sama-sama. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bayangin, kita baru bikin apalah, bisa makan cabai 100 udah viral. Yesus bangkitin anak mati hidup. Saya yakin kalau itu terjadi di zaman ini, udah paling viral lah Yesus lah. Betul nggak? Kalau Yesus datang kedua kali di tengah-tengah kita hari ini, Yesus sudah paling viral saya yakin. Dia bangkitkan anak dari mati, itu sesuatu yang luar biasa, katakan luar biasa. Tapi Yesus biasa aja. Luar biasa. Yesus bilang sama mereka, jangan kasih tahu siapa-siapa. Pendeta zaman sekarang belum bangkitin orang mati aja udah pengen viral. Yang kedua, Matius 8 ayat 2 sampai 4. Ada orang yang sakit kusta. Dia minta sama Yesus untuk menyembuhkan dia. Dan Yesus jawab dengan santai banget. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga. Wow, Yesus tuh kalau nyembuhin orang gak butuh tengking-tengking, gak butuh lama-lama. Sembuh total. Tahirlah orang itu daripada kustanya. Baca sama-sama ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus itu rendah hati dan dia tetap jaga namanya, tidak perlu terkenal. Dia melakukan hal-hal yang hebat, mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia hanya mau mempermuliakan Bapa. Dia tidak cari nama untuk dirinya sendiri. Kita belum apa-apa udah pengen terkenal. Matius 12 ayat 15b. Kita baca sama-sama. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saya kasih tahu, saya sudah pernah lihat banyak KKR yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan besar. Tidak semua orang sakit sembuh. Ada yang masih pulang dengan kursi roda. Anda pasti mengerti maksud saya. Tapi Yesus ini luar biasa. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Gak ada yang gak sembuh. Kalau mau viral, ini udah viral banget deh, yang lain kalah. Saya kasih tahu, Yesus tetap bilang gini, dengan keras ia melarang mereka untuk jangan memberitahukan siapa dia. Keren banget gak Yesus? Dia gak cari popularitas. Dia gak pamer kuasa. Dia gak show off. Karakter sehebat itu dapat dari mana? Saya kasih tahu, Yesus tumbuh besar dengan teladan seorang ayah yang luar biasa. Dalam pembentukan karakter Kristus, Yusuf sebagai bapak punya peranan penting dalam hidupnya. 30 tahun dia hidup dengan Yusuf. Saya kasih tahu, Alkitab tidak cerita banyak tentang Yusuf. Tapi sekali Yusuf disebut, yang ditonjolkan karakternya. Mari kita lihat. Yusuf itu disebut sebagai orang yang tulus hati. Dalam bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Inggris dikatakan, he is a just and upright man. Artinya dia seorang pria yang adil dan benar. Dia taat kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dan Yusuf memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Karena Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Saya mau kasih tahu, Yusuf adalah seorang ayah yang memberi teladan karakter yang luar biasa buat Yesus.
Yusuf ini dikasih tahu sama Maria bahwa dia hamil. Kan mereka pacaran ceritanya, dating, bertunangan. Aku hamil, Suf. Tapi ini anak dari Roh Kudus. Saya mau tanya sama, maaf, Pak Lukman yang terhormat. Kalau misalnya waktu itu masih pacaran sama istrimu yang paling cantik sedunia, Ibu Yana. Belum pernah ditebar benih, belum. Masih perawan ting-ting. Belum pernah disentuh, belum pernah dijamah. Seperti ibaratnya orang beli handphone masih di plastik. Lalu tiba-tiba dia bilang, sayang, aku hamil. Tapi ini bukan selingkuhan. Ini anak dari Roh Kudus. Bapak percaya? Bergumul ya. Oh, aku lupa, katanya Pak Lukman ini orang yang rohani sekali. Baik-baik. Lalu dia bilang gini, oh, sungguhkah? Baiklah, aku tanya Tuhan dulu, benar atau tidak perkataanmu? Rohani kan? Lalu malam itu Pak Lukman tidur. Dikatakan malaikat datang sama dia dan kasih tahu, jangan ceraikan, ya, karena namanya Yusuf saya ganti. Lukman, jangan engkau takut mengambil Yana sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalamnya adalah dari Roh Kudus. Katakanlah Pak Lukman benar-benar dapat mimpi. Dia bangun, percaya langsung enggak? Berapa banyak kita ini mimpi yang aneh-aneh. Jangan-jangan Pak Lukman bilang gini, mungkin gara-gara Yana bilang begitu, bahwa anak itu dari Roh Kudus, jadi aku mimpi, terbawa mimpi. Zaman sekarang kalau ada pacar kita bilang dia hamil dan itu dari Roh Kudus, Anda percaya? Nggak segampang itu. Tapi bagaimana Yusuf bisa percaya? Hubungan dengan Tuhan. Orang ini orang beriman. Orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang sangat mempercayai Tuhan. Dia tetap menikahi Maria. Yang luar biasa begini. Udah sah jadi istrinya. Yusuf gak sentuh Maria. Kita belum sah saja sudah sentuh. Kita belum diberkati aja, belum catatan sipil, sudah buka-buka, pencet-pencet. Tapi Yusuf dikatakan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Menggambarkan apa? Karakter pria yang luar biasa dalam pengendalian diri. Pria itu punya masalah remnya blong kalau udah urusan ranjang meranjang. Tapi Yusuf luar biasa. Dia punya karakter yang keren. Amin. Dan yang luar biasa lagi satu hal. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam sebelum dia dapat mimpi itu. Saya kasih tahu, zaman sekarang banyak pasangan suami istri yang suka jelek-jelekin pasangannya di depan umum. Sementara Yusuf, seorang yang punya karakter yang baik, dikatakan dia tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Dengar suami istri, jangan suka jelek-jelekin pasanganmu di depan umum. Apalagi marah-marahin dia di depan umum. Amin. Saya percaya berkat karakter dan takut akan Tuhannya Yusuf, Yesus belajar. Dan sebagai orang Yahudi, dia harus mendidik Yesus untuk kenal Taurat. Saya kasih tahu, Bapak Ibu, warisan yang terbaik yang Anda bisa turunkan buat anak-anakmu bukanlah uang. Anak kita butuh harta. Yes, baik sekali. Firman Tuhan berkata orang baik meninggalkan warisan buat anak cucu. Tapi tahukah Anda warisan yang paling luar biasa adalah takut akan Tuhan. Karakter yang baik, karakter yang ilahi. Anak-anak kita tumbuh besar dengan satu figur ayah yang luar biasa. Itu warisan yang gak ada duanya. Amsal 20 ayat 7 bilang, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kenapa? Yang paling capek adalah pendirinya. Tapi integritas dan karakternya yang menentukan kelangsungan berkat buat anak cucunya. Saya kasih tahu karena orang tua kita bisa dipercaya, apapun yang anak-anaknya kerjakan akan dipercaya orang banyak. Itu arti ayat ini. Oleh karena itu bapak-bapak pastikan engkau jangan hutang orang tidak bayar. Jangan malah tinggalkan anak-anakmu dengan hutang.
Jangan siksa istrimu, jangan tekan anak-anakmu, jangan berlaku kasar terhadap mereka. Karena dengar, bapak-bapak akan meninggalkan warisan yang berharga buat anak istrinya. Kalau mereka hidup takut akan Tuhan, berlaku benar dan tulus hati. Menjaga integritas. Karena apapun usaha yang engkau bangun, yang akan menikmatinya itu anak cucumu. Contoh, banyak usaha-usaha di Medan, Siantar, sekitarnya, yang sebenarnya sudah dibangun turun-temurun, betul? Sebenarnya rasanya berubah dari yang pertama sampai yang sekarang. Tapi karena nama besar yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulunya, kepercayaan itu turun sampai sekarang. Orang itu akan lihat karakter kita. Dan itu yang akan jadi berkat yang baik buat anak cucu kita. Karena apapun yang mereka kerjakan, orang ingat apa yang orang tuanya telah lakukan. Yang mengerti katakan amin. Jadilah teladan bagi keluarga. Terutama dalam perkataanmu. Lakukanlah apa yang engkau sendiri suruh. Anak-anak kita adalah peniru ulung. Mereka akan ikuti apapun yang Anda lakukan. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 11 ayat 19. Kita baca sama-sama. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Firman Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak kita dengan cara membicarakannya. Bapak-bapak, Anda harus jadi imam bagi keluargamu sendiri. Jangan cuma pintar pelayanan, pastikan engkau mementor, memuridkan istri dan anak-anakmu di rumah. Caranya bukannya khotbah di depan mereka. Jujur, saya gak suka kalau Jojo udah khotbah di rumah. Saya bilang biasa aja. Kita harus bedakan bagaimana mendidik firman Tuhan kepada keluarga dan berkhotbah di gereja. Firman Tuhan berkata, mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Bagaimana caranya? Sempatkanlah setiap hari duduk makan dengan anak-anakmu. Mau tidur cerita-cerita, di perjalanan bercerita-bercerita. Itu masuk firman Tuhan. Manfaatkan setiap waktu untuk bisa membicarakan firman Tuhan dengan anak-anakmu. Tidak usah kayak orang mimpin meeting di kantor. Baik, selamat malam anak-anakku dan istriku. Saatnya kita akan merenungkan Matius 6 ayat 33. Papa akan baca, lalu Papa akan jelaskan sedikit, lalu kita gantian saksi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Coba Chloe, Zoe, Excel sudah lakukan itu? Papa mau kasih tahu. Gak usah gitu. Kita gak butuh Bapak yang kayak gitu. Amit-amit. Tolong jangan. Membicarakannya tuh begini. Satu kali kejadian, anak-anak saya pulang sekolah, kami lagi makan siang sama-sama. Mereka cerita, "Ma, aku punya teman, pintar sekali, tapi sombongnya luar biasa. Dia suka menghina teman-teman yang lain. Dia suka bilang gini, dasar kamu bodoh, dasar kamu jelek, gitu-gitu." Saya bilang, emangnya dia cantik? Biasa aja. Tapi memang dia pintar. Nah, di situ saya masuk. Membicarakannya maksudnya gini, ketika anakmu melakukan kesalahan atau mereka cerita sesuatu, disitulah Anda bisa masukkan firman. Saya bilang sama anak saya, nggak usah sebut ayat ya, nggak usah. Ya. Saya bilang gini, firman Tuhan bilang, lakukanlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu. Kalau kamu enggak suka direndahkan, kalau kamu enggak suka dihina, jangan hina orang lain. Kalau kamu enggak senang dibilang bodoh sama orang, jangan bilang orang lain bodoh. Saya selalu berusaha menghindari menyebut ayatnya, tapi kan kebiasaan sebagai pengkhotbah ya. Saya bilang gini, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kamu jangan bergaul sama temanmu yang suka merendahkan orang. Tanpa kamu sadari, kamu akan jadi seperti dia. Anak saya dengar, oh. Jadi, saya mau kasih tahu gini. Firman Tuhan itu justru harus kita ajarkan ke anak-anak kita tiap hari. Dan yang paling penting begini, pastikan kita jadi teladan buat mereka. Nah, Anda mau memastikan Anda sudah jadi teladan buat keluarga? Mau? Nah, caranya begini. Tanya sama anak-anakmu dan pasanganmu pendapat mereka tentang Anda. Menarik sekali, anak-anak saya berpikir begini tentang saya. Agak lucu, mereka bilang gini. Mama itu holy. Ngerti holy? My mom is so holy katanya gitu. Apa maksudnya?
Mama kudus sekali gitu. Maksudnya dalam bahasa Inggris ya. Apa maksudnya? Dikit-dikit bilang ayat. Kalau ada masalah ingat ayat. Mama selalu penuh firman Tuhan, dia bilang gitu. Terus setiap kali mama mau tidur, mau mandi, mama selalu bilang begini. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sampai di kamar mandi kami agak luas, saya lagi di shower, Jojo lagi di toilet, dia bilang gini. Ya Hen, kenapa Hen? Padahal saya lagi bilang, thank you Lord. Nah, itu pendapat anak saya tentang saya. Nah itu membuat bahagia sekali bahwa itu pendapat mereka tentang saya. Positif toh? Nah parah sekali kalau sebagai pengkhotbah, saya hebat di mimbar ngomong ini itu. Ternyata anak saya bilang gini, Mama cuma bisa khotbah doang. Padahal hidupnya biasa aja. Saya kasih tahu, anak Tuhan dengar baik. Di tempat kerja, di keluarga, bisakah orang merasakan keilahianmu? Bisakah orang melihat kamu berbeda? Sudahkah kamu menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan? Kamu udah ngomong jorok, kamu udah nipu orang-orang, udah makan duit orang. Contoh yang paling tepat begini. Di tempat kerja ada berbagai teman dari berbagai agama. Ketika mereka bikin salah atau mereka punya masalah dengan keluarganya, herannya mereka cari kita untuk cerita. Herannya mereka minta doanya sama kita. Padahal teman kerja. Berarti mereka bisa mencium bau harum Kristus dalam hidup kita. Mereka tahu mereka harus cari kemana. Ada satu kampung di Jawa Tengah. Maaf, orang agama lain semuanya. 99% bukan Kristen. Anda mengerti maksud saya kan? Ketika mereka kesusahan tidak punya uang untuk beli bibit untuk tanam jagung. Di tahun itu. Mereka cari tangan pengharapan. Mereka tahu saya hamba Tuhan. Mereka tahu saya orang Kristen. Bagi mereka agama tidak penting. Mereka tahu mereka bisa minta tolong sama siapa. Saya kasih tahu harusnya teladanmu bisa terbaca. Orang bisa tahu ada sesuatu yang beda dalam hidupmu. Kalau orang tidak pernah konseling sama kamu sebagai teman-teman, berarti mereka berpikir begini, lu sama gua sama aja. Yang terakhir saya mau bagikan tentang ini. Bagaimana Anda jadi terang di rumah? Apakah Anda sudah jadi berkat di rumah sendiri? Bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan selain jadi teladan, Anda bertanggung jawab pada keluargamu. Jangan sibukin ngurus orang banyak sementara keluargamu sendiri tidak diurus. Yesus itu dikenal di tempat asalnya, yaitu di Nazaret, sebagai tukang kayu. Kita baca Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Pekerjaan kita membuat kita dikenal sebagai apa? Betul? Karena saya khotbah, saya dikenal sebagai pengkhotbah. Kalau Anda punya pabrik sawit, Anda dikenal sebagai pengusaha. Katakan gitu. Pekerjaan kita, kalau kita ngajar berarti kita guru. Yesus dikenal sebagai tukang kayu. Berarti selama dia hidup di Nazaret, dia bekerja sebagai tukang kayu. Kenapa Yesus bekerja sebagai tukang kayu? Karena papanya tukang kayu. Menandakan apa? Yesus tidak mentang-mentang, dia anak Allah. Dia anak raja segala raja. Dia tidak turun ke dunia dan bilang gini, gua nunggu waktu gua turun ke dunia. Waktuku tiba, aku akan keluar dan buat mujizat-mujizat aja dan ngajar di mana-mana. Enggak. Ketika Yesus besar, dia mulai tanggung jawab sebagai anak Yusuf dan Maria yang punya anak-anak lain, adik-adiknya, dan dia kakak sulung dan dia kakak laki-laki. Dia mengambil tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Dia bantu bapaknya kerja jadi tukang kayu. Dia tidak mentang-mentang, aku ini siapa? Kamu enggak tahu? Sorry, aku enggak kerja gini-gini. Bayangkan kalau kita bikin filmnya, lucu juga ya. Yesus tahu dia turun dari sorga, bukan anaknya, kandung Yusuf. Dia bilang gini, enggak, gua enggak kerja tukang kayu. Apaan tuh? Kerja capek-capek gitu. Gua nunggu waktu, khotbah-khotbah dan menyembuhkan. Saya kasih tahu, hey, sekalipun Anda kelihatan hebat di mana-mana, pulang ke rumah, Anda harus jalankan tanggung jawabmu.
Amin. Di gereja saya datang, terima kasih, luar biasa, dilayani. Tapi di rumah saya harus melayani keluarga saya. Dengar baik, penting sekali kita jadi berkat di luar, yes. Tapi lebih penting kita jadi berkat di rumah. Di rumahlah kita belajar tanggung jawab. Keluarga adalah tanggung jawab kita yang pertama. Kata Bapa diambil dari bahasa aslinya Abba, yang artinya source atau sumber. Laki-laki harus bisa menghidupi keluarganya sendiri sebelum dia bisa membangun keluarganya. Dengar, Amsal 24 ayat 27. Selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkan itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Artinya apa? Jomblo-jomblo jangan mikir kawin dulu kalau belum punya kerjaan. Kalau belum bisa kasih makan keluarga, jangan cepat-cepat punya keluarga. 1 Timotius 5 ayat 4. Mari baca sama-sama. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saya mau kasih tahu, anak-anak muda dengar baik. Kalau sudah lulus kuliah dan sudah kerja, jangan buru-buru kawin. Firman Tuhan berkata, balas budi orang tua dan nenekmu. Sebenarnya terjemahannya keliru, harusnya kakek nenek. Kakek-kakek kok ada hitung ya. Grandparents bahasa Inggrisnya, kakek nenek. Jadi dengar baik, jomblo-jomblo, single-single, dengar. Kalau Anda hari ini belum nikah dan Anda sudah bekerja, Anda harus pakai kesempatan ini untuk jadi berkat bagi orang tuamu dan kakak adikmu. Bantulah orang tuamu, bantu adik kakakmu. Nanti kalau kamu sudah nikah, prioritasmu sudah beda. Kalau sudah nikah, orang tua juga dengar ya. Prioritas utama itu pasangan dan anak-anak. Bukan berarti orang tua sudah tidak penting, tapi second priority. Prioritas kedua setelah istri, suami, dan anak-anak. Mumpung belum nikah, kamu bantu orang tua, bantu adik kakak, belum ada yang keberatan. Karena kalau kita sudah punya pasangan dan anak-anak, tanggung jawab kita besar. Nyekolahin anak itu mahal. Ngasih makan mereka itu tidak murah. Bayar cicilan rumah dan lain-lain. Jadi mumpung masih bujang, masih bisa bantu keluarga, jangan ribut kapan kawinnya. Saya tutup dengan ini. Yesus itu menunjukkan bahwa dia harus jadi teladan di rumahnya. Dan dia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai anak yang bantu orang tua. Kalau Anda pengen punya pelayanan yang hebat, pastikan Anda mengerti bahwa keluarga itu harus jadi prioritas utama. Anda mau menjaga keseimbangan agar pelayananmu tetap kuat, pastikan keluargamu juga harus kuat. Bapak Ibu dengar baik, jadi telah teladan buat anak-anakmu. Jangan hanya berpikir bahwa anak-anakmu adalah investasi di hari tua. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 14b. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Meskipun satu hari nanti anak-anakmu akan balas budi, tapi jangan perlakukan anakmu sebagai investasi. Anak-anak itu harus jadi obligasi, tanggung jawab kita. Kita harus jadi teladan dan membesarkan mereka. Apa yang kita tuai di masa tua hanyalah upah dari Tuhan. Hari ini Anda kerja keras, jangan semuanya ditinggalkan buat anak-anakmu, tapi pastikan Anda tabung juga buat hari tuamu, karena mumpung masih kuat Anda tidak jadi beban tapi jadi berkat, tapi sudah tua pun Anda tidak perlu jadi beban bagi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jadi terang di rumah, Tuhan memberkati.